Halo guys, sebelum lanjut, yang di Facebook segera follow Driver Crew, yang di YouTube segera subscribe Driver Crew. Ada yang masih tidak tahu kita tuh, yang lagi datang tuh ya. Awas ada apa-apa. Hurra, oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi guys ya dengan Driver Crew guys ya. Jadi gini, ada seorang bapak-bapak di sini ya. Beliau nggak tahu sih namanya, saya nggak terlalu ini. Tadi lewat di beranda Facebook saya. Wah, ini ada pembahasan menarik nih kata saya kan. Makanya saya ambil nih video. Tapi buat teman-teman alangkah bijaknya apapun yang dibicarakan di video ini nanti cari tahu hoax apa benernya, karena saya hanya mereaksi ya, mereaction. Tapi dengan sekali lagi, karena kita juga punya undang-undang ITE, entah ini benar entah ini hoax, mohon di cross check lagi ya. Saya hanya memberikan reaksi ya. Jadi di sini bapak yang bertopi hitam ini membahas masalah investasi Rempang, perusahaan-perusahaan di balik investasi Rempang itu ya. Dan juga salah satu perusahaan yang dari Cina itu, dari Hong Kong itu, namanya apa? Sinyi Glass Holding Ltd ya. Itu juga udah pernah saya bahas, di mana perusahaan ini punya aset total keseluruhan hanya hampir 6,6 miliar dolar, tapi investasinya yang bikin kita geli ya, kok bisa nyampe 11,5 miliar dolar. Jadi entah gimana. Sedangkan kalau kita punya aset rumah aja, tanah ya, kalau senilai misal 150 juta tanah atau rumah kita gadain ke bank buat minjem duit 200 juta tuh nggak bakal dikasih ya. Kalau kayak 150 juta gitu nilai aset kita, minimal kita paling minjem bisanya 100 juta ya, nggak bakal melewati nilai aset. Nah sedangkan ini investasi 11,5 miliar kata Menteri Bahlil, tapi aset sendiri yang punya perusahaan yang mau investasi 11,5 miliar itu hanya 6,6 miliar dolar, itu pun nggak nyampe ya. Oke, langsung aja kita cekidot ya. Buat teman-teman langsung kita simak dan tonton sampai akhir biar nggak ada salah paham. Oke, cekidot. Abangnya masuk di situ. Kemudian ada perusahaan namanya TBS Energi Baru. Grupnya Toba Sejahtera. Toba Sejahtera. Berarti nggone sapa? Pak LBP. Pak Luhut. Terus ada Medco Power. Medco Power itu miliknya Panigoro, keluarga dan Salim Group. Dia yang akan membangun PLTS. Ya, yang akan memasuk listrik ke Singapura itu. Posisinya sebagai penjual. Singapura sebagai pembeli. Pertanyaannya, dia harus membuat energi surya ini dari mana kira-kira? Harus bikin panel surya. Nah, panel surya dari mana? Investasi Xinji Group ini. Nah, Xinji Group ini dari Cina, ini masuk gara-gara apa? Tanggal 28 yang lalu, tepatnya tanggal 27 atau 28 Juli ya. Coba kita baca urutannya ini ya. Kalau kita baca urutannya 28 Juli 2023, Pak Jokowi datang ke Chengdu, Cina, dan mendapatkan janji investasi dari Xinji Group. Xinji Group ini yang akan membuat panel surya yang nanti akan dibeli oleh PLTS untuk menghasilkan listrik yang akan diterima oleh Singapura. Oke. Nah, dari konteks ini posisi MEG di mana akhirnya? Posisi MEG itu menyiapkan lahan, membangun kawasan yang nanti dengan modal HGU itu. Tapi bertentangan dengan apa yang disampaikan oleh pemerintah bahwa pengembangan Rempang Eco City itu guysnya buat ini apa? Untuk menyaingi Singapura ya, supaya pemerintah Kota Batam itu bisa menyaingi Singapura. Tapi kok di sini justru katanya untuk menyuplai listrik Singapura. Berarti di sini kontradiksi guys ya, keterangan pemerintah dan bapak ini. Itu yang terbit, nanti dia akan kerjasama dengan BP Batam, meminta BP Batam terbitkan HGB, HGU di atas lahan HPL yang sedang diukur itulah kira-kira. Nah kemudian kalau kita baca lagi, yang kelima, nanti BP Batam sendiri nanti yang akan berperan di situ. Yang keenam, puncaknya adalah rezim Jokowi melalui Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menetapkan proyek Rempang Eco City miliknya Tommy Tata sebagai proyek strategis
nasional. Urut sekali teman-teman sekalian. Jadi ada kebutuhan listrik dari Singapura. Kebetulan ada perusahaan Pak Luhut di situ yang bergerak di energi ya, di listrik juga. Ada perusahaan dari Salim Group. Tapi untuk panel suryanya sendiri ada Sinyi Group yang urut sih, masuk sih kalau urutannya. Tapi kita kurang tahu kebenaran berita ini hoax apa bukan ya. Tapi ya kita simak lagi guys. Dari kebutuhan apa tadi? Listrik, PLTS-nya adalah milik swasta dan orang-orangnya ini tadi. Terus kemudian perlu Shinji Group ini tadi perlu lahannya dari mana? Tommy Pinata. Supaya semuanya dapat insentif, dibikinlah dia proyek strategis nasional. Pertanyaannya cuma sederhana, siapa yang untung dari sini? Ya, yang untung jelas oligarki yang ada di situ plus investor asing. Rakyat gimana? Ya rakyat suruh keluar. Kenapa harus keluar? Karena 30 hari setelah MOU dengan Shinji ini diminta. Nah, ini yang menarik guys ya. Jadi dari proses penandatanganan tersebut berapa bulan yang 2 bulan yang lalu nggak salah. Kemarin ada wacana bahwa akhir September ini harus kosong itu pula, cepat sekali ya. Allahu a'lam bishawab, nggak tahu kenapa, ada apa itu sampai segitu cepatnya. Tak clear and clean tempat itu. Ini kan luar biasa. Demi kepentingan oligarki, demi kepentingan investor, kemudian rakyat harus dipitingkan demikian. Dipiting. Ini sangat menyedihkan. Panglima bahasa piting jadi viral nih gara-gara Panglima ya. Nah, kemudian yang kedua, ini pasir laut, clear. Buat Singapura itu sudah membuat perkiraan ke depan, dia sangat butuh pasir laut. Kenapa butuh pasir laut kira-kira? Reklamasi karena biasanya. Pertumbuhan penduduknya meningkat. Pertumbuhan penduduknya meningkat, maka dia harus buat pulau-pulau reklamasi. Harus Nah, pulau reklamasi itu tidak ya. mungkin bisa dibuat kalau tidak ada pasir laut. Nah, pasir laut ini sebenarnya dulu sudah stop ekspor dari Indonesia itu. Nah, stop ekspor. Tapi sejak 5 Mei 2023, Pak Jokowi menetapkan PP nomor 26 tahun 2023 yang mengizinkan poin di dalamnya, walaupun di dalamnya terkait dengan sedimentasi, tapi saya tahu persis di dalamnya itu ada izin untuk ekspor kembali pasir laut yang kembali dibuka. Menarik kita baca, teman-teman sekalian. Ya, dengan alasan sedimentasi guys ya, atau pendangkalan laut. Jadi ada sedimentasi tanah di situ. Alasan pemerintah buat ngeruk tanah itu buat perairan itu dalam lagi ya, tapi ya setelah dikeruk tanahnya mau diapain ya, pasti dijual sih. Kemudian apa yang ingin ditawarkan Pak Jokowi kepada Singapura? Listrik sama pasir laut. Dengan harapan apa? Singapura diminta untuk investasi di IKN. Makanya kita jangan kaget kemudian beberapa waktu kemarin, baru kemarin kalau nggak salah rame perayaan ya di IKN untuk bahwa ada beberapa swasta nasional yang kemudian investasi 20 triliun untuk membangun hotel, membangun rumah sakit di tempat itu. Dan ada perayaan ramai sekali. Dan berbarengan dengan ini ada undang-undang IKN yang mau direvisi lagi. Poin revisi ternyata baru tahu memberikan HGU itu sampai 180 tahun. Buset. Gimana coba kira-kira? Kalau udah seperti ini kan berarti peluang-peluang tadi diberikan pada siapa? Kembali lagi kepada oligarki dan kepada investor asing. Dan kemarin itu, saya pikir ini sudah ada di berita juga ya, saya pikir kita harus diungkapkan juga bahwa di forum pertemuan yang malam hari kemarin, yang ada perayaan di IKN itu, sudah disebutkan nama Aguan sebagai ya orang yang berada di depan untuk investasi 20 triliun itu. Oh, jadi ya kembali lagi ujung-ujungnya Mayang balik lagi ke IKN ya. Seperti beberapa waktu yang lalu kita dengar gemar-gemar sih, IKN tuh investor banyak yang cabut ya guys ya. Terus sampai proyek IKN ini diobral keluar ya ke orang-orang luar, investor asing itu diobral guys. Jadi bukan ditawarkan untuk berinvestasi tadi lagi, tapi diobral ya guys ya. Dan itu adalah grup Artagraha. Real. Ada Thohir lagi, ada ada Thohir berarti. Kelompok Salim di situ,
Ada kelompok-kelompok yang lain yang mereka konsorsium di tempat itu. Jadi kalau kita baca teman-teman sekalian, Rempang, IKN, pasir laut, listrik. Ini adalah perpaduan yang demikian rupa, yang poin dasarnya adalah bagaimana negara dalam konteks ini rezim penguasa ingin menjadikan oligarki dan investor yang dimenangkan. Ini problem luar biasa yang ada di tengah-tengah kita. Nah, catatan saya begini. Pertanyaannya adalah apakah konflik-konflik ini akan berhenti? Tidak akan berhenti menurut saya. Kenapa? Karena ruang yang kemarin Pak Bahlil datang mengademkan suasana, ternyata masyarakat belum bisa terima. Karena itu wilayah mereka. Dan mereka mengatakan tidak ada relokasi. Nah, ya yang bener aja lah orang Melayu di Pulau Rempang Galang itu dari tahun 1700-an loh nempatin pulau itu. Ya, lu bayangin aja lu, Indonesia aja belum lahir. Indonesia belum lahir. Negara kita ini berarti belum bernama Indonesia, masing-masing ya wilayah itu. Itu Pulau Rempang Galang udah ditempati sama suku Melayu. Nah, ujuk-ujuk 2023 datang sini Kelas Holding Ltd mau investasi, semuanya diusir. Aduh, lucu Wakanda. Bahasanya diganti dengan pergeseran itu ya. Tapi mereka juga tidak mau ada pergeseran. Ruang itu yang kemudian muncul. Nah, persoalannya begini. Isu ini sudah naik ke internasional sekarang. Dan kita tahu sekarang isu-isu terkait dengan apa tadi itu? Terkait dengan perampasan lahan ini kan muncul di permukaan. Di Gorontalo ya, terus kemudian di beberapa tempat muncul sekarang ini. Lampung. Dan ini sangat banyak karena memang ada 1000 sekian kasus menurut KPA itu terkait dengan agraria ini. 30.000. Buset, Itu ATR ya, 30.000 ya. Coba kita cek data yang lebih Kasus pas ya. agraria Yang pas di apa. Indonesia. Tapi intinya ribuan kasus agraria ini. Mungkin dengan adanya Rempang ini. Jadi teman-teman yang belum tahu, maksudnya kasus agraria itu sengketa lahan ya, itu tanah ya. Baik itu perorangan antara satu orang ke orang yang lain, baik itu antar instansi ya, dari masyarakat dengan suatu perusahaan atau dengan negara ya guys ya. Jadi itu yang dimaksud dengan kasus masalah agraria ini ya. Orang bisa bangkit untuk melakukan perlawanan. Dan ini juga terjadi pada masyarakat adat tuh. Di Dayak juga ada. Nah, seperti kita tahu ya, di Gorontalo baru kemarin ricuh juga dengan perusahaan juga. Kalau di Morowali ya udah berita lama, udah pada tahu ya, antara jadi perusahaan-perusahaan tuh banyak, bahkan sampai tukang-tukang lasnya sendiri itu dari Cina, perusahaan dari Cina, pekerja kasarnya dari Cina. Ya masyarakat sekitarnya cuma nonton doang ya. Terus di Lampung ada kericuhan juga, di tanah adat Dayak juga sama. Sekarang di Rempang yang lagi viral guys ya. Lanjut. Di hampir semua tempat demikian rupa. Karena biasanya polanya begitu. Konsesi diberikan sampai puluhan tahun, ya toh? Terus kemudian konsesi itu begitu mau dipakai, mungkin masyarakat sudah ada di situ dan sebagainya, akhirnya terjadilah perkelahian yang luar biasa. Yang saya khawatirkan itu begini. Saya khawatirkan, tambah lagi. Ini kan pertanyaan terhadap Shinji Group tadi meningkat ya. Bung Erwin, Dr. Erwin menyebutkan bahwa ini nggak besar-besar amat gitu kan. Yang di Gresik juga terbengkalai gitu. Dan catatan saya gini, di Gresik itu katanya tanahnya terlalu sempit sehingga dia butuh memindahkan ke Rempang. Pertanyaannya kan begini, berapa sih butuhnya kira-kira tanahnya itu? Ternyata menurut informasi yang berkembang itu nggak sampai 200-an hektar sebenarnya. Pertanyaannya, kok mau dikasih 2.300 hektar di mana itu? Rempang itu buat. Lah sisanya buat apaan ya? Kalau butuh cuma 200 hektar dikasih 2.000 hektar lebih, berarti sampai 10 kali lipat. Emang mau bangun 10 pabrik? Apa? Kemudian yang menarik terkait dengan tenaga kerja ini. Tenaga kerja.
Di catatan saya terkait dengan tenaga kerja ini, sebentar, ini juga penting untuk kita baca, teman-teman sekalian. Terkait dengan tenaga kerja ini, Shinji, kalau kita baca di apa namanya, Apa Pak? laporan yang dia punya ya. Nah ini, oke. Rencana aset perusahaan itu kalau ditotal semuanya ya, itu sekitar 61 triliun ya. Sekitar 4,1 US dollar. 4,1 US dollar asetnya dia. Asetnya dia. Tapi kemarin kalau kita hitung-hitung di websitenya Shinji Glass Holding Ltd yang di konten saya sebelumnya guys ya, di situ kita buka websitenya perusahaan itu sendiri yang di Hong Kong itu, asetnya total kalau kita hitung itu ada 6,6 miliar, hampir ya, nggak nyampe tapi 6,6 miliar US dollar ya. Asetnya Shinji. Sementara dia sekarang ini mau investasi 11 US dollar. 11 miliar US dollar. Ini kan aneh kan? Wong dia nggak punya kok. Nggak punya. Dia hanya punya 4. Sekarang dia mau invest 11. Ini yang bikin orang juga bertanya-tanya tentang itu. 11 lebih. 11,6. Itu kalau tinggal dikalikan kalau kursnya 15.000 kan nanti kan. Penyerapan tenaga kerja yang disebut bisa mencapai 35.000 orang. Ini patut dipertanyakan karena tenaga kerja Shinji Glass aja saat ini itu hanya 14.700. Jadi itulah pernyataannya tadi guys ya. Jadi itu reaksi dari kita ya, bijaklah dalam mengambil suatu keputusan dan juga cek and rechecknya itu harus jalan guys. Tapi kalau memang benar pernyataan ini asli seperti itu, berarti ya nauzubillah min zalik ya, jahat banget ya itu semuanya. Oke, gua pamit undur diri. Jangan lupa di follow The Crew TikTok bagi yang pengen tahu ya motivasi dari saya. Dan juga Driver Croy di subscribe YouTube ini buat dapat informasi perkembangan dunia politik. Dan Driver Croy nanti kita akan isi dengan konten ya, kadang politik, kadang juga lucu-lucuan guys ya. Dan juga Facebook Pro, Fight Rally Hunter ya, itu Facebook akun utama saya itu. Kita itu segala macam campur baur di situ ya. Jadi jangan lupa di subscribe dan follow karena itu semua gratis dan juga itu akan meningkatkan perkembangan channel saya guys ya. Apabila ada salah kata mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jayalah Indonesia, tetap semangat dan jangan lupa berantas semua para bangsa. Oke? Dan